Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih dipertemukan oleh tahun 2022. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi 3 bagian dari waktu itu. Yang pertama, waktu yang berlalu. Yang kedua adalah waktu yang akan datang. Dan yang ketiga adalah waktu saat sekarang ini. Tahun 2021 termasuk waktu yang telah berlalu. Karena itu beruntunglah saudara-saudaraku di tahun 2021 menggunakan umurnya dengan sebaik-baiknya, beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, melakukan amal-amal kebaikan. Beruntunglah saudara-saudaraku. Namun adapun saudara-saudaraku di tahun 2021 yang telah berlalu, lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Janganlah berputus asa. Jangan berputus asa saudara-saudaraku. Apalagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu tahun 2022. Maka berniatlah untuk melakukan yang terbaik di tahun 2022 ini. Tahun 2021 adalah waktu yang berlalu, tidak ada orang yang mampu mengembalikan tahun 2021. Tahun 2021 sampai kiamat pun tidak akan kembali. Amal kebaikan dan keburukan kita telah terbawa dan malaikat rakib dan atid telah sempurna mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan yang tidak dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Karena itu, apabila ada keburukan kita, kehilapan kita di tahun 2021, kita jadikan pembelajaran untuk melakukan perencanaan, melakukan amal kebaikan yang terbaik di tahun 2022. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang bukanlah kita yang mengetahui. Di masa-masa yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu, jika ada sesuatu yang kita ingin kerjakan, janganlah memastikan. Tapi barengilah dengan ucapan insya Allah jika Allah menghendakinya. Aku ingin mengerjakan besok. Aku ingin berangkat besok. Jangan ucapkan seperti itu, tapi ucapkanlah insya Allah besok saya akan berangkat. Besok saya ingin mengerjakan pekerjaan itu, insya Allah. Kita harus selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok harinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang. Semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga adalah waktu saat sekarang ini. Nah,
waktu saat sekarang inilah kita harus mengisi waktu saat sekarang ini dengan kebaikan-kebaikan. Jangan dilewatkan waktu-waktu di saat sekarang ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah karuniamu, carilah kebahagiaanmu, bagianmu untuk akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan engkau melupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di waktu saat sekarang ini juga yang sangat penting kita harus lakukan adalah memperbanyak mengingat-ingat kematian. Karena ulama kita mengatakan, barang siapa yang memperbanyak mengingat-ingat kematian akan diberikan 3 kelebihan. Apa keistimewaan atau kelebihan yang diberikan kepada orang-orang yang banyak mengingat-ingat kematian? Yang pertama adalah jika ia bersalah, melakukan kemaksiatan, ia cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, yaitu dia menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak atau sedikit, dia ridha menerimanya atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketiga, dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kewajiban atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada pun orang yang melupakan mengingat-ingat kematian, diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama, apabila ia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dia selalu menunda-nunda waktunya. Sebentar, masih panjang waktu. Selalu menunda-nunda waktunya. Padahal umurnya dia tidak tahu kalau waktu hidupnya di dunia ini hanyalah sementara, tidak kekal abadi. Yang kedua, dia tidak ridha menerima pemberian atau rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dia tidak syukur, apalagi sedikit. Dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang seperti ini tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimilikinya. Walaupun hartanya telah bergelimpangan, bertumpuk-tumpuk hartanya, tetapi tidak pernah merasa cukup. Karena tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketiga, dia sangat berat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Marejin apa boleh pasuron apa Allah taala. Terasa berat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah siksa yang diberikan kepada orang-orang yang melupakan kematian. Karena itu, perbanyaklah mengingat-ingat kematian sehingga memberikan peringatan kepada kita bahwa dunia ini adalah hanya sementara, tetapi alam akhirat adalah tempat yang kekal abadi, yang penuh dengan kenikmatan yang tidak akan pernah ada batasnya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.